Halo, perkenalkan nama saya Tunastita Ayu Bintari dari Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Di sini saya dari kelas MPIB akan mempresentasikan tentang elektroda pembanding. Yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis dari elektroda pembanding. Elektroda pembanding sendiri itu adalah suatu elektroda dengan nilai potensial yang telah diketahui secara pasti, tetap, dan tidak dipengaruhi oleh komposisi larutan analitnya. Adapun beberapa jenis elektroda pembanding yang biasa kita ketahui ada elektroda hidrogen, elektroda kalomel jenuh, dan elektroda Ag-AgCl. Yang pertama kita membahas tentang elektroda hidrogen. Nah, elektroda hidrogen sendiri ini adalah elektroda pembanding yang memiliki harga potensial yang dianggap nol pada tekanan 1 atmosfer pada 25 derajat Celcius dengan konsentrasi 1 molar. Elektroda hidrogen didasarkan pada setengah sel redox dengan reaksi yang tertera pada layar. Nah, untuk notasi setengah sel elektroda hidrogen standar adalah yang seperti persamaan kedua. Kemudian ada cara kerja dari elektroda hidrogen sendiri. Yang pertama terjadi reaksi redox, itu terjadi pada elektroda platina. Kemudian elektrodanya dicelupkan dalam larutan asam dan akan dialiri oleh gas hidrogen yang murni. Setelah dialiri gas hidrogen murni, konsentrasi tereduksi dan teroksidasinya akan dijaga untuk tetap sama. Nah, hasilnya adalah aktivitas ion hidrogen dalam konsentrasi efektif akan sama dengan konsentrasi formal yang dikali dengan koefisien aktivitas. Adapun konstruksi dari elektroda hidrogen, yang pertama yang ditunjukkan oleh angka 1 itu adalah elektroda platina yang telah terplatinasi. Yang kedua itu adalah gas hidrogen yang diinjekkan. Yang ketiga adalah larutan asam dengan aktivitas H+ sama dengan 1 mol per liter. Yang keempat ada perapat hidro yang tujuannya untuk mencegah gangguan oksigen. Yang kelima ada reservoir, fungsinya untuk meletakkan setengah elemen kedua dari sel galvanik. Selanjutnya kita berpindah ke elektroda kalomel jenuh. Elektroda ini terbuat dari tabung gelas atau plastik, di mana pasta Hg atau Hg2Cl2 terdapat di dalam tabung yang lebih dalam lagi, yang dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang yang lebih kecil. Kontak elektroda ini dengan larutan dari setengah sel lainnya, yaitu melalui penyekat yang terbuat dari porselen atau asbes berpori. Reaksi yang terjadi pada elektroda kalomel tertera seperti sebagai berikut. Nah, kemudian potensial dari elektroda ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan KCl yang ada di dalam elektrodanya. Seperti persamaan yang tertera, apabila digunakan larutan KCl yang jenuh sebagai larutan di dalam elektroda, maka akan dihasilkan potensial elektroda sebesar 0,244 volt pada suhu ambien. Potensial sebesar 0,28 volt akan diperoleh apabila KCl yang digunakan adalah 1 molar sebagai larutan dalam elektrodanya. Persamaannya seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada cara kerja dari elektroda kalomel jenuh. Elektroda ini terdiri atas tabung utama yang mengandung komponen untuk reaksi elektroda. Ada raksa dan raksa 1 klorida dan juga ion-ion klorida bebas yang didukung oleh garam KCl. Kemudian terdapat larutan penghubung yang fungsinya untuk menjaga ujung wool dari kekeringan dan juga berperan sebagai garam penghubung antar klorida pembanding dengan elektroda kerja. Nah, bagian ujung yang berbentuk poros adalah penghubung cairan, biasanya terbuat dari bahan keramik. Mengapa digunakan bahan keramik? Karena bahan keramik mampu mengantarkan listrik antara larutan, tetapi tetap menjaga larutan untuk tidak saling bercampur satu sama lain. Adapun konstruksi dari elektroda kalomel jenuh, di mana di situ terdapat larutan KCl, ada yang ditunjuk oleh tanda panah, kemudian ini adalah raksanya, kemudian ini adalah kalomel dari KCl, kemudian di sini ada ujung wool, dan di sini ada kristal KCl, dan yang di sini adalah bahan porus. Selanjutnya ada elektroda Ag-AgCl. Elektroda ini tersusun dari pasangan redox Ag dengan AgCl yang menempel di permukaan elektroda Ag. Nah, elektroda ini terdiri dari kawat perak yang dilapisi AgCl yang melekat dengan logam Ag dalam larutan KCl jenuh dengan AgCl.
Nah, reaksi di elektroda ini tertera seperti pada layar. Potensial elektroda pada elektroda ini sangat tergantung pada konsentrasi ion klorida seperti hasil penurunan persamaan nilai potensial elektroda sebagai berikut. Nah, pada konsentrasi KCl jenuh, elektroda mempunyai potensial 0,197 volt. Sedangkan pada konsentrasi KCl 3,5 molar, elektroda mempunyai potensial sebesar 0,205 volt pada suhu N-bayan. Dengan notasi sel, elektroda AgAgCl yang tertulis sebagai berikut. Nah, adapun cara kerja dari elektroda AgAgCl, yang pertama ada kawat perak yang dilapisi dengan lapisan tipis AgCl. Kemudian kawat perak dicelupkan ke larutan KCl yang ditambah dengan beberapa tetes AgNO3. Nah, setelah itu terbentuklah larutan jenuh. Larutan jenuh ini akan dihubungkan dengan AgCl, sehingga larutan jenuh sudah bisa difungsikan sebagai larutan dalam dan garam penghubung. Kemudian terdapat konstruksi dari elektroda AgAgCl, di mana ini adalah larutan KCl yang ditambah dengan beberapa tetes, yang di sini tertulis 2 tetes AgNO3. Kemudian di sini adalah kawat perak yang telah dilapisi oleh AgCl, dan di sini adalah bahan porusnya. Nah, adapun referensi dari saya membuat PowerPoint ini adalah dari website Pak Suprapto, dan dari buku pengantar elektroda selektif ion dari Henry Young. Dan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.